Ya, dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang dibicarakan Pak Jokowi, yaitu katanya dia itu menantang. Silahkan kalian itu tuntut KTP-nya, kakaknya, surat tanahnya, semuanya dituntut. Akan saya layani, gitu katanya ya. Kalau boleh membahas ya, kalau boleh membahas, semuanya boleh dituntut, tak layani. Artinya beliau akan melayani semuanya. Gini Pak ya, Bapak melayani, jangankan semuanya sampai kakak KTP. Ijazah palsunya aja, maaf. Ijazahnya aja Bapak gak berani mengeluarkan. Beraninya ngomong gitu. Seenaknya ngomong gitu. Seharusnya Bapak kalau pengen ngomong gitu, ya ijazahnya keluarkan. Lalu berbicaralah Bapak kepada media, semua tak layani. Silahkan tuntut kakak, KTP, surat tanah, semuanya tak layani. Baru itu kalau ijazahnya Bapak itu dikeluarkan. Petantang-petenteng disuruh laporkan ini, suruh laporkan itu, Bapak nggak mengeluarkan ijazahnya. Seharusnya keliru, udah saya ngomong tak layani, seharusnya nggak usah gitu. Itulah Pak ya. Oke, lanjut ya. Dan seperti jadi Bapak itu menerima presiden tapi tidak Tremor dia tetap tremor. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ini masih tremor beliau. jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi Ini yang dibicarakan sekali lagi, tentang pemakzulan sistem Gibran. ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus Gini ya, diikuti. Pak Jokowi ini berpendapat bahwa mekanismenya negara ini kan satu paket. Jadi Pak Prabowo dan Gibran itu satu paket. Jangan cuma sebelah saja, itulah artinya kata beliau. Dan kalau ingin melengsarkan Mas Gibran, tentunya si Prabowo juga dilengsarkan, begitulah. Karena apa? Karena mereka itu satu paket, nggak bisa dipisahkan gitulah. Karena waktu Pilpres kemarin mereka kan berdua kerjasama. Jadi nggak level lah kalau cuma Gibran yang dilengsarkan, dimaksudkan gitulah. Ya menurutku ya ada kok di negara-negara lain wakilnya itu dilengsarkan. Ada kok. Jadi DPR kali ini bersikukuh ingin melengsarkan si Gibran ini. Karena apa? Karena alasannya itu tidak layak, gitulah. Orang yang tidak cukup umur disodorkan jadi wakil presiden, gitulah. Melangkahi MK yang memutusin pamannya. Jadi banyak histori-histori yang dilabrak aturannya oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu tukang ngelabrak aturan. Seumpama Pak Jokowi ingin ke sana dan di situ terdapat aturan, maka dirubahlah aturan tersebut. Begitulah cara-cara Pak Jokowi di masa waktu jadi presiden. Oke, lanjut. Nama Pak Jokowi masuk dalam bursa ketum P3 seperti apa? Nah, yang di P3 saya Ngomongin katanya partai beliau. calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beda kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang diperkenalkan di luar PSI? Ya, Pak Jokowi ini ditanyakan bahwa apakah Bapak ingin menjadi caketum P3. Beliau itu menjawab bahwa dia ingin berada di PSI. Tentunya banyak kok yang layak yang berada di partai P3. Para tokoh-tokoh yang layak jadi ketua di P3. Gini ya Bapak ini, Pak Jokowi ini biasanya kalau ngomong si A, jawabannya si B. Kalau sen kanan, dia belok kiri. Gitulah kebalikannya. Bila min, dia plus. Gitulah kebalikannya. Jadi tidak bisa dipegang omongannya. Terbukti kan kemarin-kemarin. Sukanya itu ngeles, sukanya itu membohongi. Jadi terkenal Pak Jokowi ini terkenal dengan tukang ngibul.
Jadi sampai saat ini kalau beliau itu tidak minat kepada jadi ketua P3, ini masih tanda tanya. Karena siapa yang ngomong? Karena Jokowi yang ngomong, bukan yang lain. Udahlah. Kalau memang Bapak tidak minat kepada P3, biarlah Bapak Anies saja. Saya pegang omongannya Bapak ya, jangan ke P3. Jadi biarlah Anies saja yang ada di P3, jadi ketuanya P3. Kalau P3 diketuai oleh Anies, insya Allah banyak orang Muslim itu hijrah lagi kepada P3. Karena apa? Karena sejak dulu aslinya saya P3 kawannya. Saya P3, lalu PKS, dan maaf, lalu Gerindra dan PKS, dan sampai sekarang PKS. Tapi saya mau keluar dari PKS. Ingin membuntuti Anies, siapa yang ditunggangi Anies, partai-partainya. Jadi ketua atau tidak, kami tetap membuntuti Bapak Anies Baswedan. Gitulah saya berpendapat. Jadi tidak bisa dipegang omongannya Pak Jokowi ini. Ya, karena apa? Karena sen kanan beloknya biasanya kiri. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini ya, menurut kalian apa sih yang tidak bisa direkam oleh Pak Jokowi ini? Semuanya direkam, semua divideoin. Hanya ke kamar mandinya aja yang tidak direkam, dan ke kamarnya. Apapun yang lainnya itu direkam semua. Dan ada satu lagi ya, yang penting yang nggak boleh direkam, ijazahnya. Nggak boleh, meskipun boleh dilihat, nggak boleh difoto, nggak boleh divideoin, nggak boleh direkam. Itulah. Kalau soal lainnya, sholat di Jumatan di masjid kemarin, direkam. Ini ke masjid direkam. Semua direkam semua. Hanya dua yang nggak boleh. Ke kamarnya, ke kamar mandi, dan ijazahnya. Itu ya belah yang tidak boleh direkam. Jadi bisa dikatakan Pak Jokowi ini adalah tokoh pencitraan. Kalau soal pencitraan dia nomor 1. Yuk kita lanjut. Kini beralih ke Bahlil. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Saya nanya sendiri ini Pak Bahlil ini ngomong. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau kita tidak ada pekerjaan, jangan kufur nikmat. Iya Bapak sudah punya pekerjaan, anak-anak Bapak sudah punya pekerjaan, mungkin sekeluarganya, keponakannya sudah mempunyai pekerjaan. Lihat Bapak di bawahmu, rakyat jelata itu, kata Bapak. Lihat semuanya Bapak warga waktu kemarin job fair, ribuan gitu kemarin, bahkan puluhan ribu yang ingin berdaftar. Itu menandakan Pak, itu sulitnya pekerjaan. Enak saja Bapak ngomong jangan kufur nikmat. Sekarang itu banyak pengangguran. Bapak katanya Gibran itu menciptakan 19 lapangan pekerjaan. Buktinya mana? Sritek loh. Ribuan di PHK karena Sriteknya bangkrut. Itu pun karena banyak yang korupsi. Kan sudah digelar sekarang bahwa kepala dari Sritek tersebut korupsi. Banyak sekarang itu yang di PHK, malah kebalikannya. Jadi di mana 19 pekerjaan itu, 19 juta pekerjaan itu? Di mana? Ayo kami mau nagih janji politik kemarin, junjungan Bapak Mas Gibran, yang Bapak cium tangannya. Ayo monggo Bapak, kalau Bapak memang ngomong jangan kufur nikmat. Nikmat yang mana Bapak? Iya saya punya pekerjaan. Iya si A, si B, si C. Yang lain-lain itu Pak ya mencari pekerjaan Bapak. Buktinya kemarin, job fair kemarin. Ribuan itu anak-anak muda yang ingin pekerjaan, dari saking sepinya itu pekerjaan. Jadi seenaknya ngomong jedadan ngabalin. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku. Aku takut selamanya bisu. Itu dikarenakan
Kasihan lihatnya aku ya, si Ngabalin ya. Makanya sekarang menjilat itu karena apa? Dia itu tidak punya pekerjaan tetap. Biasanya kan jadi komisaris, tapi tidak ditolak sama Pak Prabowo. Dan sekarang menjilat Pak Jokowi, tetap menjilat Pak Jokowi. Dia itu menuduh Rismon telah korupsi. Maaf, Rismon telah menerima job, telah menerima uang dari pihak asing. Ada orang di belakangnya menuduh, tapi tidak dia bilang itu cuma berprasangka doang. Dia tidak bilang bahwa siapa itu yang memberi uang kepada Rismon dan Roy Suryo. Itulah dia. Sekarang mari kita lihat si Nyebelin ini ya. Bang Ngabalin, ini mumpung hari yang baik, saya ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar Ditantang itu benar atau dengan tidak? Saya berani bersumpah di ayat kursi, bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya. Dia itu tidak menjawab. Baik-baik, pakai hati, pakai pikiran. Dia tidak berani, tidak menjawab, mengalihkan pertanyaan lainnya. Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Nah, itu dana itu besar kan Mas? dia itu cuma nebak-nebak. Ada data ke saya, Bang. Menuduh tanpa data, menuduh tanpa. Mas Roy ngomong saya dengar, jadi kalau saya dengar saya ngomong Anda dengar. Karena itu saya bilang hanya urusan ijazah palsu 10 dia tahun. cuma menuduh. Berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Oke. Dia itu cuma menuduh kawannya. Dia itu cuma menebak-nebak berapa biaya tuntutan ijazah palsu ini. Sekian tahun, sekian bulan, dia itu menanyakan berapa biaya gugat ijazah palsu ini. Itulah mereka. Dia itu tidak bisa menjawab siapa itu yang memberi. Cuma sangka-sangka, cuma duga-duga. Si Ngabalin. Jadi, Pak Ngabalin itu cuma apa ya? Mencari panggung di dunia politik Indonesia ini. Dia cari panggung. Kan sebenarnya kan dia itu tidak muncul. Selama ini nggak pernah muncul. Karena apa? Dia itu nggak diberi jabatan oleh Pak Prabowo. Ya mungkin Pak Prabowo mengingat masa-masa lalunya dinyinyirin oleh ini si Ngabalin ini. Katanya sebelumnya akan mendukung Pak Prabowo. Lalu mendukung Jokowi. Itulah Ngabalin. Penjilat ulung ini dia. Oke. Kita simak ya kepada orang-orang yang menjilat dari Rismon Sianipar. Janganlah jadi penjilat. Pesan Dr. Rismon Sianipar kepada rakyat Indonesia, guys. Penjilat itu jauh lebih berbahaya. Penjilat itu pengkhianat. Tapi critical thinkers itulah yang membawa kita menjadi negara emas 2045 nanti. Jadi kalian-kalian yang punya keilmuan apapun bidangnya, jangan pernah mau ditakut-takuti, delik-delik, ancaman-ancaman. Indonesia ini milik bersama. Republik ini dibangun dengan darah dari nenek moyang kita bersama, bukan kaum elit, bukan politburo. Makanya jangan dengarkan orang-orang yang mengancam kalian. Lanjutkan cintai Republik ini dengan pemikiran kritis. Jangan pernah mau jadi penjilat, apalagi cuma tausiah lengkap komisaris. Dari Rismon Sianipar. Kalian itu jangan jadi penjilat. Kalau memang ingin jadi penjilat, lihatlah orang yang dijilat. Benar apa tidak? Kalian itu harus koreksi diri. Koreksi siapa yang Anda jilat. Kalau seumpamanya dia tukang bohong, tukang ngibul, ngapain Anda bela? Ngapain Anda jilat? Ngapain Anda dukung? Dia tuh pembohong. Dan kalian Bapak semuanya, pejabat yang menjilat, rakyat yang menjilat, ya kalian itu perusaha bangsa sebenarnya. Tidak sesuai hati kalian itu bekerja. Karena kalian menjilat, bukan karena hati. Jadi kalau ngomong menjilat saya gimana gitu ya, gredeg ya melihat semuanya para ternak Mulyono itu selalu menjilat sana, Jokowi itu is the best semuanya, meskipun banyak kesalahan-kesalahan, meskipun banyak kebohongan-kebohongan ada di dalamnya. Omongannya itulah sen kanan belok kiri sen kanan gitulah. Jadi hentikan dan jangan biarkan hatimu jadi penjilat. Keluarlah dari lingkaran itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat.